Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra dengan NIM 2214100026. Di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan mengenai SPM. Untuk mata kuliah di sini para praktik Artificial Intelligence Migas, aplikasi deteksi faces dari data Welogy. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPM. Super vector mesin adalah salah satu algoritma mesin learning black box yang paling kuat. Algoritma ini termasuk dalam kategori supervised learning. SPM digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi maupun regresi. Untuk cara kerjanya, outlier dalam data dapat mempengaruhi nilai ambang batas dan menyebabkan prediksi yang salah. Oke, untuk jenis-jenis SPM itu SPM digunakan untuk menghasilkan data linear maupun non-linear. Kita bisa memiliki klasifier dari titik hingga hyperplane. Oke, selanjutnya kernel. Kernel adalah teknik yang digunakan untuk SPM, mengklasifikasi data nonlinear. Fungsi kernel digunakan untuk meningkatkan dimensi dan sehingga SPM dan dapat menemukan hyperplane yang optimal untuk memisahkan data. Oke, selanjutnya untuk kelebihan. Efektif untuk data input berdimensi tinggi, efektif ketika jumlah dimensi yang lebih besar dari jumlah sampel, menggunakan subset dari titik pelatihan untuk menemukan klasifier supervektor, sehingga efisien dalam penggunaan memori. Akurasi prediksi tinggi ketika ada pemisahan yang jelas antar kelas. Untuk kekurangannya, dataset besar membutuhkan banyak waktu untuk memisahkan data. Data dengan banyak kesalahan. Jika titik-titik terdekat mengandung kesalahan, maka performa model akan terpengaruh. Pemilihan kernel yang salah, jika plan pemisah salah, performa model akan menurun. Oke, selanjutnya ini kita coba di import Panda SPD. Oke, selanjutnya import NumPy as NP. Oke, selanjutnya import matplotlib matplotlib pyplot as plt. Oke, oke, dilanjutkan, dicoba dengan hati-hati biar tidak terjadi error. Oke, ternyata bisa untuk masalah. Oke, ini terjadi error nih untuk di pertamanya nih. Ada yang terjadi error. Coba kita ulang terlebih dahulu. Ada yang error. Matplotlib. Rupanya ada sedikit typo. Kurang ada. Dah, coba. Oke, selanjutnya kita coding lagi. Udah seperti itu, coba kita run. Dihasilkan untuk sum of data di 103. Import library ini kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk Panda S ini digunakan untuk manipulasi dan analisa data. 6P. Pustaka ini dikomputisasi oleh ilmiah di Python digunakan untuk array dan matrix. Dan Matplotlib pusat untuk visualisasi data dan model selection di sini kita menggunakan model selection untuk membagi data dan SPM model SPM dari scalar. Selanjutnya kita coba di coding lagi. Seperti itu coba kita run dan keluar dan example fit and machine status 1R60. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi di ini. Coba tadi sudah saya coba di sebelumnya, video ini sudah saya tag berapa kali untuk memastikan bahwa data yang saya gunakan itu benar. Udah muncul load data, kita lanjut lagi ke untuk load datanya ini. Itu untuk itu udah muncul tuh load data, lanjut di untuk plot datanya. Ini di plot ini, function of plot data ini coba kita run.
Udah bisa, rupanya aman. Rupanya ada kesalahan dikit. Coba ini tidak tidak mau ngeran dia. Nah, coba run kembali. Udah muncul admitted face not admitted application. Yang hijau ini admitted application, yang merah ini not admitted application. Oke, selanjutnya di build machine learning. Kita ngebuild untuk machine learningnya. Seperti ini, tadi udah saya coba di run lagi. Untuk set of X-nya di 100 dan set of Y-nya di 100. Untuk selanjutnya kita create test and train model. Train datasetnya. Oke, seperti ini. Coba kita run untuk train dimensionnya. Udah ada X test dimension, X train dimension, Y test dimension. Udah lanjut lagi ke kita pengkodingan lagi. Coba kita run. Model score using default parameter is 0,8. Terus kita untuk melanjutkan plot vektor supportnya. Oke, coba kita runkan. Hanya ternyata bisa, tidak terjadi error. Selanjutnya kita plot untuk SPM classifier with default parameters. Udah muncul di SPM classifier with parameter. Yang hijau itu admitted application, yang merah itu not admitted application. Parameter SPM ini ada dua. Ada gamma, dalam kasus nilai gamma yang tinggi, batasan keputusan bergantung pada pengamatan yang dekat dengannya. Di mana dalam kasus ini, gammanya rendah, SPM akan mempertimbangkan titik-titik yang jauh juga ketika menentukan batas keputusan. Parameter regulasi C yang besar akan menghasilkan overfitting yang menyebabkan bias yang lebih rendah dan variasi yang tinggi. C yang kecil akan menghasilkan underfitting. Selanjutnya kita run, aman tidak terjadi error. Kita coding lagi, tidak terjadi error, aman. Di kernelnya kita dapat kernel linearnya dan polinya kita dapat, kernel RBF-nya kita dapat. Biar lebih memudahkan untuk kita melanjutkan ke SPM parametersnya. Oke, di run lagi. Sudah muncul SPM classifier with parameter SPC di 0,01 dan gamma 0,01 karena nya di linear. Oke, selanjutnya kita plot data lagi untuk mengetahui data selanjutnya. Sekarang, oke, ini menunjukkan SPM classifier with parameter SPC, C sama dengan 1 dan gamma 0,03. Yang hijau ini admitted application, yang merah ini not admitted application. Selanjutnya itu kita coba yang tadi RBF, kita sekarang coba di poly. Tuh, itunya berbeda di poly untuk codingannya. Coba kita run. Nih, udah muncul nih SPM classifier with parameter SPC di 0,01 dan gamma 0,1 dan kernel di poly. Admitted application yang hijau, not admitted application yang merah. Berdasarkan dari percobaan dengan parameter ini, didapatkan kesimpulan bahwa data yang dipakai ini 2D, sehingga hyperplane akan berupa garis. Tetapi jika Anda mengamati data dengan teliti, tidak ada pemisahan yang jelas antara kelas-kelas sehingga garis lurus tidak cocok. Yang terlihat jelas dari plot ini, plot ini, meskipun akurasi dari polykernel lebih rendah dari RBF, namun tetap saja ini adalah pilihan terbaik untuk data kita. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Mungkin masih banyak yang salah dari pengkodingan ini. Saya maaf atas kesalahannya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.